Nah, sekarang kita masuk rotate, memutar. Kita buka file rotate, open di file kerja kita, lembar kerja ya, rotate 3.9, kemudian open. Nah, di sini ada file yang berisi langsung latihan. Kita coba teorinya dulu. Misalkan ini ada sebuah garis line spasi. Saya klik ke arah kanan 0. Nah, jadi hanya garis lurus ke kanan. Kita ingin putar, perintahnya RO kalau ingin diketik ya, spasi. Kemudian dia tanya mana objek yang diputar, ini diklik. Kemudian spasi untuk diakhiri. Kemudian dia tanya base point. Base point itu adalah suatu titik di mana poros, jadi nama diputar kan ada aksis, ada porosnya. Dia tanya sekarang porosnya di mana. Nah, misalkan saya klik di sini, klik. Nah, dia tanya diputar berapa sudutnya. Kalau pengen liar ya kita mainkan mouse aja. Nah, misalkan saya klik di sini, kita mendapatkan sudut liar. Nah, sekarang bagaimana kalau ingin mendapatkan sudut presisi? Kita beri kembali perintah rotate spasi, kemudian klik spasi, base pointnya atau aksis tadi sama. Nah, kita ketik sudutnya, misalkan 60, kemudian kita spasi. Nah, dia sudah berputar sejauh 60 derajat seperti itu. Nah, bisa juga kita ada opsi copy, jadi kasih perintah rotate lagi, kemudian ini diklik, kemudian di spasi, base pointnya sama. Nah, setelah diklik base point ya, di situ ada opsi copy dan reference. Kita coba copy dulu, C spasi. Misalkan kita mau putar 45 derajat, spasi. Nah, maka ada sumber, ada hasil. Jadi ada yang awalnya masih ada garisnya, kemudian hasil kopiannya ada, dan antara sudut ini yaitu tadi 45 derajat. Nah, kalau kita ditanyakan ini sudutnya berapa dari 0 ya, maksudnya ini berapa dan ini berapa. Nah, kita jawabnya apa? Kalau kita urut tadi historinya, ada 45, ada 60, dan ada tidak diketahui. Akhirnya ya semuanya tidak diketahui, paling hanya kira-kira. Ini ke atas 90 ya, ini kira-kira ya sekitar 70-80 lah gitu. Nah, anggap kita mendapatkan suatu pekerjaan dari orang yang mirip seperti itu. Jadi nggak rapi atau memang miringnya tertentu, kita ingin jadikan sudut tertentu. Nah, kita gunakan opsi reference, RO spasi. Misalkan ini yang saya pilih, kemudian spasi, base pointnya sama. Nah, kasih opsi reference, R spasi. Ya kayak kita masuk kerja, ada referensinya nggak gitu, jadi orang yang bawa atau acuannya. Nah, sekarang dia tanya AutoCAD reference angle-nya berapa. Nah, kalau kita mengetahui sudutnya berapa, silahkan ketik sudutnya sekarang. Tapi gara-gara kita tidak tahu berapa sudutnya, nah, biarkan AutoCAD yang menghitungnya. Dengan bantuan kita klik, yaitu titik 1 dan titik satunya lagi. Nah, itu sama saja sudah memberitahu kepada AutoCAD itu sudutnya CAD gitu. Nah, sekarang AutoCAD ngerti, langsung beralih ke pertanyaan selanjutnya. Sudut barunya mau berapa sih gitu. Saya mau 270. Baik, 270. Ketik langsung 270 sudut yang kita inginkan. Kemudian spasi. Nah, 270 ke bawah bukan? Berarti sudah tepat. Nah, begitu caranya. Kemudian teori itu aja, rotasi. Kemudian kita coba latihan ini. Ya, kita ikuti langkah-langkah yang diminta oleh soal. Langkah pertama, copy pintu ke lokasi 1. Jadi pintu ini ya, copy ke lokasi 1 ini. Nah, ini namanya copy, kita udah pernah, kita copy aja, CO spasi, dipilih spasi. Nah, ingat jangan kita klik bebas. Kalau klik bebas ya hasilnya nggak presisi ya, itu salah. Sekarang kita copy yang benar. Ini di copy,
ini sudah punya tempat untuk pintu, ya kita klik kira-kira mana yang cocok. Nah, kayaknya ini yang atas ini ataupun yang ini yang bisa kita pakai endpoint ini. Misalkan kita klik di sini, maka kita pasang di sini. Nah, jadi pas. Endpoint ketemu endpoint. OSNAP ketemu OSNAP, maka akan menghasilkan pengkopian yang presisi. Kemudian nah ini kan perlu diputar, maka rotasi, spasi. Saya pilih spasi. Nah, sekarang di mana mutarnya? Kalau saya klik di sini, dia berputar. Kayaknya nggak ada satupun yang cocok. Ya, nggak ada satupun yang cocok. Kita escape, salah. Kita rotate lagi. Misalkan kita klik di sini. Wah, malah menjauh. Juga salah. Harusnya kan ini daun ada di sini seperti layaknya ini. Nah, maka udah taruh situ aja. Rotate, kita pilih. Nah, kalau ini dia ingin berputar begini, ya, maka cari titik pusatnya. Nah, maka dia akan berputar sejauh titik pusatnya itu. Nah, kalau dari sini itu kira-kira. Nah, coba berdasarkan logika, maka kita langsung tangkap bahwa ini harus dicari tengahnya. Nah, ini jaraknya berapa? Nggak tahu. Kalau jaraknya nggak tahu, kita pakai shift klik kanan, meet between two point. Ya, oke. Kemudian, sebentar. Aku ulang dulu. Rotate, pilih, kemudian spasi. Nah, base pointnya shift klik kanan, meet between two point. Nah, kita klik di sini, kita klik di sini. Nah, itu akan kita dapat titik tengah. Boleh nggak yang depan? Jangan. Kenapa? Lihat, ini ada coakan. Jadi bukan tengah, pasti nggak tengah gitu. Maka kita ambil yang belakang. Kalau sudah kita putar dan ternyata ini yang pas. Kita klik. Seperti itu. Ya. Kemudian langkah nomor 2, rotate pintunya. Oh, itu sekalian. Sudah. Nomor 3, mirror ke lokasi 2. Nah, pintu 1 ini kita akan mirror ke sini. Kita cermin. Nah, kira-kira kacanya ada di mana? Sini, baik. Bagus sekali. Mirror, spasi. Kemudian ini dipilih, spasi. Tanpa kita perlu tahu jarak. Yang penting ini garis sudah sama, sudah menyambung. Artinya, ya kita cari tengahnya aja. Nah, seperti itu. Itu yang paling mudah. Ya, tutup. Oke. Kemudian setelah soal nomor 3, copy pintu 2 ke lokasi 3. Berarti dari sini ke sini. Ya. Nah, itu kita gunakan rotasi. Copy dulu, maaf. Pilih. Nah, ini kembali pilih yang presisi di mana. Nah, ini sedikit membayangkan. Kalau kita cuma sekedar main presisi doang, misalkan ke sini, kemudian ke sini, bisakah? Nyata bisa. Rotasi kita pilih. Nah, nyata pas juga, berarti benar. Nah, jawaban selesai. Nah, cuman ada sedikit perintah tambahan ya. Tadi kan kita menggunakan rotate, mirror, ya, rotate sama mirror, sama move gitu. Nah, kemudian 3 perintah itu bisa dicampur jadi satu dengan perintah baru namanya align. Ya, caranya begini. Ini saya hapus. Kemudian ini saya copy dulu. Perintah ini di copy, spasi, kemudian klik di sini, klik di sini. Apa artinya dengan apa yang saya lakukan? Numpuk, jadi ada 2 set pintu dengan posisi yang sama. Saya beri perintah align, AL singkatannya, lengkapnya align. Select object, saya previews. Ingat materi 13 pemilihan, ada previews, yaitu memilih sumber tanpa harus melakukan pemilihan dengan mouse. Nah, kepilih. Ini kepilih, bukan kepilih 2 set pintu, hanya kepilih yang sumbernya saja. Select object, oke, saya spasi.
Nah, dia tanya first source. Jadi sumber pertama di mana? Jadi konsepnya itu adalah align itu sumber pertama di mana? Langsung menuju target pertama kemana? Pilih titik kedua di mana? Target kedua di mana? Jadi total ada 3 titik. Nah, misalkan ini bagian bawah. Tentu tempatnya adalah di sini. Ini bagian atas. Tentu bagiannya kita taruh rencananya bakalan di sini. Kemudian yang ini yang ketiga itu hanya sekedar arah, tidak perlu persis. Jadi kita klik di sini, yang penting sejajar bawah itu sudah cukup. Nah, gitu. Ya, udah kebayang ya konsepnya. Oke, rotasi selesai.